Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus menjaga, memelihara hidup kita dengan sempurna sampai detik ini. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saudaraku, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalam
dalamku yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami datang menghadap Bapa dengan segala ucapan syukur, sebab kasih setia-Mu ya Allah yang Engkau nyatakan bagi kami sampai detik ini. Kami ada dalam kasih Bapa di sorga, dalam penjagaan pemeliharaan-Mu yang sempurna, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Allah Roh Kudus. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian untuk mengertiakan kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya setiap kebenaran firman yang hamba ucapkan, itulah kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya akan berjuang untuk memiliki sebuah kehidupan yang mapan, di mana kehidupan yang mapan ini juga bisa menjadi nilai diri, ya, sebagai orang yang sukses. Kehidupan yang mapan akan selalu dinilai dari fasilitas kehidupan yang dimiliki oleh seseorang, apakah itu rumah, mobil, atau kendaraan lainnya, dan berbagai fasilitas hidup yang lain yang dipandang sebagai simbol kesuksesan hidup. Nah saudaraku, ini semua bisa menjadi nilai diri seseorang. Juga termasuk di dalamnya ketika orang tersebut memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi atau berpendidikan yang tinggi. Dan semua orang berlomba untuk mengejar ini, saudaraku. Sebab semuanya itu bisa membuat seseorang merasa terhormat atau merasa dihormati serta terpandang, ya, merasa terpandang di mata manusia. Saudara, biasanya ketika seseorang memiliki fasilitas hidup seperti ini, maka gaya hidupnya juga sudah bukan lagi gaya hidup yang sederhana, tetapi gaya hidup yang penuh dengan kemewahan, ya. Gaya hidup seperti ini pun akan mengubah sikap hati seseorang. Kita harus pahami itu. Gaya hidup seperti ini bisa mengubah sikap hati seseorang dalam memandang hidup. Nah, pada akhirnya gaya hidup yang tinggi ini atau yang high class ini akan membuat hati mereka terikat dengan cara hidup yang demikian. Dan tanpa disadari, saudaraku, iblis memanfaatkan hal ini sebagai kesempatan untuk menjerat, ya. Jadi gaya hidup itu bisa dipakai oleh iblis menjadi perangkap untuk merusak hidup orang-orang yang memiliki gaya hidup yang demikian. Sebab orang-orang yang sudah terbiasa dengan gaya hidup yang tinggi, high class, mereka akan menjadi sulit untuk kembali ke dalam kehidupan yang sederhana. Itu sulit, ya. Namun demikian, saudaraku, apa yang disampaikan ini bukan berarti lalu kita tidak boleh memiliki fasilitas hidup yang baik. Perhatikan itu, ya. Sebab kalau memang Tuhan mempercayakan bagi kita kehidupan yang berkecukupan, tidak salah
Kalau kita memperlengkapi diri dengan fasilitas hidup yang kita butuhkan, tetapi yang sepatutnya, ya, yang sepatutnya. Artinya kalau kita hidup di dalam keadaan berkecukupan, itu tidak boleh sama sekali menjadi kebanggaan diri. Tidak boleh membangun nilai diri dengan semuanya itu. Jangan menjadi prestis, ya. Dan hal itu juga tidak boleh mengikat kita, sehingga kita tidak lagi bisa hidup dalam kesederhanaan, saudaraku. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari akan hal ini. Sebab jika tidak, maka akan sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Jika kita terlanjur mengikatkan diri dengan gaya hidup yang demikian, ya, gaya hidup yang high class, yang bernilai tinggi itu, maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa lagi hidup dalam kesederhanaan, saudaraku. Nah, padahal firman Tuhan katakan begini, Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudaraku, di sini yang hendak digambarkan kepada kita adalah kenikmatan hidup dunia itu bukan segala-galanya, bukan, ya. Sekali lagi, kita harus mengerti bahwa kenikmatan hidup dunia itu bukan segala-galanya. Sebab roti juga bisa berbicara tentang kenikmatan hidup, ya. Roti bisa berbicara tentang kenikmatan hidup. Nah, sebagai orang percaya, kita harus bisa mengerti bahwa semua kenikmatan hidup itu, ya, kenikmatan hidup dunia tidak akan bisa membawa kita kepada kehidupan kekal. Jadi kalau dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu artinya firman itu adalah makanan kehidupan, roti kehidupan yang sesungguhnya yang akan membawa kita sampai masuk kepada kehidupan kekal. Ingat itu? Artinya ketika kita terus belajar mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, ya, maka kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Apa yang Bapa kehendaki yang harus kita lakukan, lalu kita hidup melakukan kehendak Bapa. Ini yang berkenan, ini kehidupan yang bernilai tinggi, saudaraku. Hidup mengenakan kebenaran atau hidup dalam kebenaran Tuhan itu adalah gaya hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Inilah gaya hidup Tuhan Yesus yang juga harus menjadi gaya hidup kita kalau kita mengaku percaya kepada Dia. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kalau kita berada di dalam Kristus, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, dengan demikian kita bisa mengerti sekarang bahwa kemewahan hidup itu bukan segala-galanya, ya. Kemewahan hidup itu bukan segala-galanya. Kemewahan hidup itu juga tidak akan membawa kita sampai ke sorga. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan akan hal itu kepada kita dengan sangat jelas. Di mana ketika iblis menawarkan kerajaan dunia ini dengan kemegahannya, Tuhan Yesus menolak itu dengan tegas. Dan nanti saudara bisa baca itu di dalam Matius 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Itu ditulis dengan jelas, ya. Nah, bercermin dari gaya hidup Tuhan Yesus inilah, saudaraku, maka kita bisa melihat sebuah pola kehidupan yang sesungguhnya, yaitu gaya hidup yang sederhana. Sebab yang terutama dalam hidup Tuhan Yesus bukanlah kemewahan hidup, bukan. Tetapi yang terutama di dalam hidup Tuhan Yesus itu adalah ketaatan dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itu adalah sebuah gaya hidup yang bernilai tinggi, yang bernilai kekal. Sekalipun di dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu, Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara perhatikan itu,
Jadi sebagai orang percaya kita juga harus memiliki cara hidup yang demikian, saudaraku. Kalau kita berani untuk mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita tidak lagi takut menghadapi hidup ini. Artinya begini, ketika kita mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus, maka kita sudah tidak lagi terikat dengan apapun yang akan kita makan, atau kita minum, atau kita pakai. Sebab dengan memiliki cara hidup Tuhan Yesus itu, kita akan berpikir sederhana. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya saudaraku, kebutuhan hidup secara jasmani sudah bukan lagi segala-galanya bagi kita. Bukan prioritas utama dalam kehidupan kita. Sebab yang menjadi prioritas utama sekarang dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kehidupan kita bisa ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Kehidupan kita tetap ditemukan berkenan. Saudara, hidup yang berkenan di hadapan Bapa itu adalah sebuah kemewahan hidup yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Sebab kehidupan seperti inilah yang akan membawa kita sampai ke rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Dan saat ini kami mau mengambil keputusan untuk tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau berjuang untuk hidup benar, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami dan memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.